Hai Brewers, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee. Pada konten kali ini kita bakal kedatangan grinder yang diantisipasi tahun 2022 sama para homebrewers sekalian. Ya, apa ya grindernya bisa kita lihat sendiri, ini Mazer Omega. Mazer Omega ini dirilis sama Mazer, yaitu sebuah brand dari Italia yang sudah sangat-sangat ternama banget. Ya, karena dia biasanya setelah kata terkenalnya untuk grinder espresso gitu. Dan tahun ini dia breakthrough lagi karena dia merilis untuk grinder manual brew yang masih kita pakai sekarang di Tidar. Nah, tahun 2022 dan 2021 ini dia ngeluncurin namanya Mazer Omega, itu hand grinder premium. Sepertinya pabrikan gede ini juga mengincar market untuk hand grinder premium gitu. Fiturnya apa aja nanti kita akan bedah, dan kita bakal bedah lebih lanjut lagi mengenai test profile sama fiturnya apa aja. Stay tune ya gitu. Oke, jadi ini kita lagi di bar kita di Nordic Tidar. Kita bakal cupping buat tahu rasa apa sih yang ditimbulin sama Mazer Omega ini. Nah, seperti kita ketahuin, ini dia bahan handle-nya ini carbon fiber, dan ininya juga stainless steel, dan ini juga ada magnet dial in. Set. Kita tinggal pasang ini, terus ini bahannya aluminium. Nah, jadi satu kesatuan grinder. Untuk adjustment grindernya sendiri, Mazer juga udah mikirin cara matang ya. Jadi dia pakai dialnya tuh di atas. Nah, bisa kita lihat. Nah, dialnya di atas, lebih gampang banget. Tidak seperti grinder lainnya yang mungkin kadang-kadang di bawah dan bikin lupa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini kita coba pakai di gilingannya 10, nah, ya, atau 0 ketemu 0 lagi. Kalau dari rekomendasi Mazer itu kan di filter. Kita bakal cupping kopi Ethiopia Bombay dari 19 gram, dikirim sama Pia dari 19 gram. Thank you Pia for the coffee gitu. Biasa kita pakai 8 gram. Nah, sekarang kita bakal ngukur kira-kira berapa lama sih dia cepet. Oh ya, juga Mazer ini juga datang dengan dua jenis bur. Kalian bisa milih mau burnya yang fast atau mau yang soft seperti ini. Kalau ini sih kayaknya yang soft ya. Coba kita coba. Nah, ini untuk ukuran Ethiopia, bijinya di roasting secara light, jadi otomatis pasti bijinya lebih keras. Nah, bisa kelihatan kan tuh, ada bijinya yang keluar-keluar juga. Tuh, dia keluar-keluar juga. Kesini. Oke, untuk 8 gram biji dengan gilingan 10, dia selesai di 25 detik. Gilingannya sih smooth banget ya gitu. Kalau saya analogin, frekuensi gilingnya tuh mirip kayak Kinu tapi dengan pour over bur gitu. Dari kita coba lihat hasil gilingannya. Ini hasil gilingannya, saudara. Kalau kita bisa lihat sih sekilas dia lebih uniform juga. Air. Dia lebih uniform juga kalau kita bisa lihat sendiri gitu. Kurang lebih bagus banget ya, kita bisa lihat tuh ground particle-nya. Kalau untuk segi fine kita belum ngukur, tapi kayaknya sih fine-nya juga sedikit gitu. Fine-nya tuh masih sedikit banget kayaknya. Cuman kalau dari segi aroma, dia aromanya tuh kayak sweet banget, seperti candy kurang lebih. Overall karena dia soft, jadi kita ngerasa juga sih tadi waktu giling tuh kayak agak bukan nyandet ya, kayak burnya tuh nggak bisa ngegigit terlalu sering. Itu kejadian juga kalau kita pakai Kinu pour over bur. Tapi gilingannya smooth sih, kalau kita bisa bilang. Beratnya juga nggak terlalu berat-berat banget, dia saya kata di 733. Jadi size-nya antara di Comandante dan di Kinu. Buat ukuran body full metal sih ini terhitung enteng gitu. Nanti kita bakal cupping dan kita bakal jelasin karakter rasa apa yang timbul. Mulai dingin, dia mulai acidity-nya mulai muncul lagi, tapi lagi-lagi bukan acidity yang bright banget.
Yang pasti layering sama bodinya cakep banget sih dari grinder ini. Di sini kita bakal brewing, jadi kita pengen tahu juga karakternya kalau sama brewing gimana. Stay tune guys. Gimana, sorry? Pesan apa? White. Cappuccino. Hot. Iya. Sekarang kita coba di brewing. Saya pakai gilingan yang lebih halus daripada pada saat cupping tadi. Jadi ini pakai 13 gram Geisha S3B Honey. Ini dikasih sama teman saya, Mas Ucup dari Brooklyn Coffee Roaster. Kita giling lagi dan kita ukur kurang lebih selesainya berapa lama. Lagi gilingannya sih smooth banget ya, kalau bisa kita rasain ya. Ini salah satu hand grinder yang paling smooth yang pernah saya punya gitu, nggak ada terlalu banyak yang nyandot. Kemudian aromanya juga lagi-lagi highlightnya ke sweetness gitu, ini kelihatan banget pada saat kita giling. Nah lagi-lagi juga ada biji yang lompat tuh tadi, kalau mungkin ketangkep di kamera. Nih bijinya ketangkep nih, lepas, kita bisa balikin lagi. Jadi mungkin karena yang ukuran yang lebih pendek daripada kino, jadi kayak biji ini bisa lebih lompat-lompat kayaknya. Mungkin karena ini juga pakai yang soft bore, jadi kayak waktu gilingnya lebih lama banget nih. Jadi kayak untuk 13 gram ukurannya medium, waktunya selesai di 55 detik. Nah, dan ini juga kayak masih kita ngerasain ada yang belum selesai nih di sini gitu. Nah, kan masih kegiling lagi. Oke, kurang lebih. Sekarang udah benar-benar selesai. Benar-benar selesai di 1 menit, saudara gitu. Lagi-lagi kalau mau lihat hasil gilingan, saudara-saudara kita bisa lihat. Oh, ini masih ada yang belum selesai ternyata. Baunya sih wangi banget ya. Nah, ini hasil gilingannya juga tetap cantik dan bisa kita lihat juga nggak gitu banyak statik yang tertinggal di sini gitu, nggak seperti grinder yang lainnya. Lebih gitu. Sekarang kita brewing. Pakai standar resepnya Nordic Coffee yang pakai blooming, pakai mellow drip gitu nih. Pada saat kita lihat nih di sini, pada saat hasil dari bednya sendiri, kita bisa lihat ini kan finesnya yang nempel dan ini adalah groundnya di bawah. Nggak terlalu banyak fines juga yang diproduksi sama Mazer ZM ini. Cuman untuk lebih jelasnya nanti mungkin bisa People of Northern ukur sendiri kalau mau punya groove atau punya shifter di rumah. Dari aromanya yang jelas sih kayak candy ya, terus aromanya benar-benar keluar kayak bunga-bungaan gitu. Kita bakal nyobain di Geisha S3B. Jadi kalau kita dapat dia lebih ke jasmine, lychee-nya dapat banget. Jadi selain itu cuma dia bisa highlight lagi yang lebih, istilah kata flavor yang lebih karamelic itu lebih jelas dibandingkan flavor yang lebih citric. Balik lagi dia jadi nggak ngadirin acidity-nya yang bright, tapi dia ngadirin acidity-nya tuh yang disertai dengan sweetness yang tinggi. Jadi lebih ke arah karamelic-nya, kurang lebih kayak gitu. Ini aftertaste-nya juga saya suka banget sih, karena jadi aftertaste-nya dia itu lebih ke sweet, fruit, bener-bener buah banget gitu, kurang lebih. Hampir mirip dengan sepupunya Mazer ZM yang sudah kita pakai di Tidar gitu. Oke, dari hasil brewing, habis gini kita akan buka nih kira-kira jeroannya apa aja sih di dalamnya Mazer ini. Stay tune ya. Oke, cara bukanya juga kayaknya gampang banget. Jadi kalau dari instruksinya, ini kita bisa balikin lagi ke gilingan yang paling rapat. Nah, kalau pada saat ini kan di 0. Nah, ini kalau kita mau bersihin, jangan lupa nih, ini dikuasin juga. Nah, kalian bisa ngeliat kan, di sini ada kayak knobnya gitu. Ini bisa kalian putar, basically kita putar. Kalau ke arah kanan itu dia lebih ke arah, ini kita tahan dulu. Pakai tutupnya. Nah, kalau kita putar, kita bisa putar ke kanan, dia nanti bakal lebih kendor lama-lama gitu. Ya, kira-kira seperti ini. Bisa kita. Oke, ini udah kelepas ya. Tadi ada sedikit seret karena ada karetnya.
Terus burnya, ups, ada yang lepas. Burnya sendiri bisa dilihat nih, di zoom burnya. Burnya sih kelihatannya beda banget ya dibandingkan bur-bur grinder manual kebanyakan. Terus di dalam ini juga ada besi kecil. Ini kayaknya sih buat ini, biar antar gigi itu nggak terlalu goyang. Terus di dalam ini ada bagian ini adalah outer bur. Kalau yang ini inner burnya. Kita bisa ada satu lagi. Nah ini pernya, kita bisa dapat pernya. Terus ada bearing juga kayaknya. Nah ini kalau bisa diangkat, set. Bentar, kalau ini bisa diangkat. Sorry, ini ada bearingnya juga yang bisa diinin. Nah ini juga ada bearingnya. Ini ada besi di sini. Nah kita juga belum tahu. Nah ini bisa diangkat. Udah, partnya cuma kayak gini doang. Nah ini kalian bisa lihat sendiri part-partnya dari Mazer. Nggak sebanyak seperti Yeezy Presso atau One Z Presso, bisa kita lihat. Dan ini juga udah dipikirin banget ya sama Mazer ya. Jadi dia itu ininya bisa langsung dilepas juga. Dan yang pasti kalau kita lihat ininya beda banget nih, kayak solid banget gitu. Yang kita bingung ini kenapa harus ada besi kecil di sini gitu. Sekarang kita bakal bersih-bersih, kemudian kita bakal close up the burnya sendiri gitu. Jadi kalau dari partnya sendiri nggak terlalu banyak berbeda, tapi ada sedikit juga. Bisa kita lihat nih dari burnya. Ini kalau dari shape-nya seingat saya sih mirip kayak Kinopro Overbur. Tuh, dia kayak Kinopro Overbur, tapi dengan gigi yang lebih tinggi dibandingkan Kinopro Overbur. Nah, bisa kita lihat nih. Nyopotin sama masangnya juga gampang banget, nggak terlalu susah karena partnya nggak gitu banyak. Cuman harus di-concern ini, jangan sampai hilang. Karena biasanya kalau partnya sekecil ini gampang banget hilangnya, kurang lebih gitu. Yang pasti ininya juga nggak cuma tegak lurus doang seperti grinder kebanyakan. Mazer ini hadir juga dengan ini baru bikin sendiri gitu. Habis ini kita masuk ke sesi kurang lebih apa sih kebaikan dan kejelekan dari Mazer ini. Setelah kita pertama kali nyobain, kita kayaknya dapat kira-kira kelebihannya apa sih. Yang pasti grinder ini solid banget ya, seperti kita ketahui Mazer sendiri kan juga brand grinder ternama. Tapi waktu itu dia terkenalnya di espresso, walaupun di ZM juga dia sempat launching dan sempat booming juga. Kelebihan dari Mazer Omega ini yang bisa kita lihat sendiri. Nah ini kita udah diperhitungkan dengan matang banget nih, kalau kalian bisa ngelihat. Ini salah satu the one and only grinder, hand grinder premium yang kita bisa menjangkau sampai bawah. Kalau Comandante kan harus dicopot dulu, dan tidak seperti Comandante, Mazer menggunakan full metal untuk axis-nya dia, untuk axis holdernya dia. Terus burnya juga kalau kita lihat, burnya ini unik banget. Nih kalau kita bisa lihat burnya ini benar-benar one of a kind. Saya nggak tahu juga kalau bur yang ini kan tadi ini yang slow kan, yang soft. Kalau mereka bilangnya namanya soft. Kalau yang fast saya kurang paham. Dan hasil brewingnya juga eksepsional, maksudnya worth it banget. Kalau dengan harganya saya dapat rasa brewing yang oke banget gitu, seperti premium, misalkan seperti premium electric grinder gitu. Walaupun kalau saya bilang masih belum ngalahin kakaknya Mazer ZM yang kita pakai di Tidar. Terus oh ya juga kemudahan dialnya, karena dia di atas gini, kita tinggal muter. Dan dengan biasanya kalau dengan sistem seperti ini, seperti Yeezy Presso ini, nyopotinnya agak PR. Mazer sendiri juga cuman punya beberapa part doang nih yang bisa kita concern gitu, tidak sebanyak Yeezy Presso, saudara jauhnya yang sistemnya seperti ini. Jadi sepertinya keluar terakhir pun tidak masalah, karena sepertinya mereka juga belajar banyak dari hand grinder premium lainnya dan mereka combine jadi satu, ditemuin Mazer Omega. Mungkin juga itu yang jadi inspirasinya gitu. Sekarang kita masuk ke kategori yang mungkin agak kita pikirin, maksudnya harus kita pikirin seperti apa sih yang harus kita pikirin sebelum beli grinder ini. Yang pasti Mazer ini harganya mahal gitu. Oh ya, Mazer ini dikirim sama Kohendrinata dan disponsorin sama Mesin Cafe, yaitu dia distributor Mazer Omega nanti gitu. Yang pasti harganya lumayan premium, kalau bisa kita bilang dia harga 6,5 juta.
6,5 juta, tapi dengan body yang jauh lebih solid. Terus yang kita concern adalah partnya yang kecil-kecil seperti ini, yang kita nggak tahu juga, mungkin ya buat biar lebih stabil lagi. Dan ini kalau hilang mungkin agak PR kalau untuk measure-nya sendiri. Cuman yang paling deal breaker-nya adalah ini. Kalau kita bisa ngitungin, kalau saya lihat sih banyak part karet ya, istilah kata 1, 2, 3, 4. Terus di sini juga ada lagi 5, dan di sini juga ada lagi. Ini salah satu part grinder dengan part karet yang terbanyak, dan seperti kita ketahuin part karet ini pasti punya umur yang lebih pendek. Nah, ini walaupun ini demo produk, bisa lihat nih di sini udah mulai pecah-pecah dia. Gitu. Udah mulai pecah-pecah karetnya, dan ya mungkin harganya nggak terlalu mahal, tapi sepertinya Measure harus juga nyediain spare part lebih kalau untuk karet-karet seperti ini gitu. Dan kalau bisa dibilang walaupun ininya kelihatannya premium banget, kayak saya bingung kenapa maksudnya knopnya yang stainless ini harus didampingin dengan knop aluminium. Ini jadi kayak agak kebanting. Padahal awal-awal waktu dengar ini knopnya carbon fiber, saya agak concern ini. Tapi sepertinya sih nggak terlalu pengaruh ya, karena ternyata carbon fibernya juga tebel banget gitu. Cuma yang kita sayangin ini ya knop aluminiumnya ini aja. Kalau bisa sih mungkin lebih ke stainless juga, jadi lebih satu warna gitu. Tapi mungkin balik lagi pengen dari measure-nya sendiri, pengen cutting budget juga sama bobot dari grinder itu sendiri. Kayaknya kurang lebih gitu aja. Cuma kita concernnya di part karet sama part yang kecil ini, sama harganya yang lumayan premium. Untuk brew dan grind result kita nggak ada komplainan. Kurang lebih gitu aja sih. Kalau kalian ada pengen tahu lebih lanjut, silahkan like, subscribe, dan komen di bawah gitu. Jangan lupa, sampai jumpa di video berikutnya. Dibalik, set, terus spare, terus gitu, ini. Yang kecil tadi ya? Iya, buat masuk ke sini. Iya, buat itu ini mau terburnya. Udah tinggal dikiniin. Balikinnya gampang. Tuh. Cuma ya itu part karetnya. Iya. Gampang sih balikinnya, cuma part karetnya itu mau sampai berapa lama. Yang tadi yang jatuh, yang tadi sisanya nyantol tuh mana? Bautnya yang di dalam tadi ya? Iya. Terus kan ini udah masih. Udah, kurang lebih gitu. Nah, taruh di sini biar tak closing. Dan